Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali ya, yaitu yakin bisa adil. Tadi sebelumnya guru-guru kita juga sudah menjelaskan ya bahwa bagaimana poligami itu tidak boleh sampai menzolimi keluarganya. Nah lanjut nih Ustadz Syam, Aceh mau nanya nih Iya, pertanyaan Aceh yang tadi ya, siap. ini Yang pakai bagaimana bahasa Padang hukumnya? tuh. Oh iya yang tadi pakai Mmm, bahasa Padang ya, mhm, ini pakai bahasa Indonesia sekarang. iya. Bagaimana hukumnya jika seorang suami ingin berpoligami memang dikarenakan maaf karena ketahuan selingkuh dan jadinya berzinah ya, nauzubillah min dzalik. Nah itu bagaimana hukumnya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Jadi guruku ya, Ustadz Maulana Ustadz Hilman, Kak Aca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah pembahasan hari ini itu gimana ya? Subhanallah agak insyaallah takut menjadi ya ya Ustadz ya. menjadi ilmu bagi kita semua, Amin. menjadi supaya kita tidak membenci syariat ya. Bisa saja ibu-ibu mengatakan saya tidak setuju di poligami, tapi jangan pernah mengatakan saya benci dengan syariat poligami karena tetap itu adalah syariat Islam. Tapi ibu boleh memilih untuk mengatakan saya tidak mau dipoligami meskipun Islam membolehkan yang namanya poligami. Kemudian dalam keadaan terpaksa, ada orang, ada memang kasus-kasus tertentu yang ternyata bukan lagi menjadi boleh untuk menikah, tapi menjadi wajib untuk menikah. Kita kembali dulu hukum asalnya menikah. Jadi hukum menikah itu baik 1, 2, 3, 4 itu semuanya hukumnya sama. Nabi SAW kalau kamu mampu maka menikahlah, kalau tidak mampu berpuasalah. Jadi menikah itu adalah pilihan ya, bukan sesuatu yang diharuskan atau diwajibkan. Ada orang yang disunnahkan untuk menikah, ada orang yang diwajibkan untuk menikah, tapi ada orang juga yang dimakruhkan bahkan diharamkan untuk menikah. Subhanallah. Karena ada solusi lain, opsi lain yaitu dengan berpuasa. Kemudian dikatakan bahwasanya bagaimana jikalau dalam keadaan terpaksa ada seseorang maaf berzina, maka taubat dari zina yang pertama adalah taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kasusnya adalah ternyata dia maaf hamil duluan. Maka apa yang harus dilakukannya? Menikahi wanita yang sedang hamil itu adalah dengan niat menutupi aib. Dengan niat menutupi aib, maka itu sah-sah saja dilakukan karena menutupi aib. Baik aib laki-laki ataupun aibnya perempuan. Jangan sampai double nih, kasihan nih, double kezalimannya. Udah hamil duluan, terbongkar lagi sama orang lain, subhanallah, maka terjadi banyak sekali kezaliman di dalamnya. Maka menikahinya adalah sah-sah saja. Dan ini diungkapkan dalam dua madhab, yakni madhab Syafi'iyah mengatakan bahwasanya ini sah-sah saja dilakukan baik yang menikahinya itu adalah yang menzinahi ataupun yang menikahinya adalah orang lain yang mau menyelamatkannya. Jadi misalnya nih ibu suaminya subhanallah alim ya, bahkan mungkin wali Allah gitu ya. Tiba-tiba bilang sama ibu, saya mau menikahi wanita itu. Kenapa? Dia dihamili oleh orang tidak bertanggung jawab. Saya izin berpoligami. Kenapa kau yang mau menikahinya? Ternyata istrinya juga seorang alimah, seorang wanita soleha yang tahu untuk menutupi aib orang lain, maka diizinkan suaminya, maka kita tidak boleh yang namanya, ih kok begitu sih, kok begitu sih. Mereka berdua adalah paham ilmunya dan mereka adalah orang yang benar-benar ingin menyelamatkan orang lain. Maka diperbolehkan saja untuk yang namanya menikahinya. Tapi yang paling besar salahnya, mohon maaf, yang keliru adalah sengaja untuk melakukannya. Karena enggak dapat SIM ya, surat izin menikah lagi gitu ya, surat izin menikah lagi, akhirnya dia melakukan jalan pintas satu-satunya supaya saya diizinkan, yakni saya maaf sekali melakukan perzinahan hingga hamil duluan. Nah ini pasti sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jangan engkau mencampur adukkan sesuatu yang baik yakni pernikahan dengan sesuatu yang sangat keji, yang sangat buruk. Karena yang namanya perzinahan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Sekali kau masuk ke dalam pintu tersebut, tidak akan mungkin engkau bisa keluar daripada jalan itu. Tidak mungkin engkau bisa putar balik. Karena yang namanya perzinahan, maka menjerumuskan engkau semakin dalam lagi, semakin jauh lagi. Dan itu akan sangat sulit lagi untuk kembali pada awalnya. Maka subhanallah, menikahi wanita yang telah terzalim untuk dalam rangka menutupi aibnya itu adalah sesuatu yang mulia. Namun jikalau sengaja melakukannya justru menjadi sesuatu yang sangat keji. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Siap, Syam. Jadi sama-sama kembali Cak. lagi bahwa hukumnya itu boleh ya Ustadz ya. Justru karena bagus untuk menutupi aibnya. Tapi kalau itu memang karena kondisi ya, bukan Betul. karena disengaja jamaah ya. Nauzubillah min dzalik.